Kapal nelayan terbalik di perairan Selat Sunda, 10 orang hilang. Sejumlah wisatawan asal Jakarta dilarang masuk ke kawasan objek wisata Lembang, Jawa Barat. 14 warga positif corona, satu desa ditutup dan seluruh warga di rapid test. Halo, selamat malam pemirsa. Hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day akan diuji coba besok. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun melarang pedagang kaki lima berjualan saat Car Free Day. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam, selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sebuah bukit di Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya longsor Sabtu pagi. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Longsor yang terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat merusak kawasan pemancingan di Desa Bala. Sementara di Palopo, Sulawesi Selatan, sebuah rumah ambruk akibat pergerakan tanah. Kapal nelayan yang mengangkut 16 orang terbalik di perairan Selat Sunda, Banten. 6 orang diselamatkan, sementara 10 lainnya belum ditemukan. Korban selamat sempat terombang-ambing di laut lepas selama 21 jam. Ibu-ibu warga Desa Padang Serahet di Kabupaten Aceh Barat, Aceh mengamuk di kantor kepala desa. Warga protes bantuan langsung tunai yang dinilai tidak tepat sasaran. Pemirsa, sejumlah wisatawan asal Jakarta yang hendak berlibur ke kawasan objek wisata Lembang diminta putar balik oleh petugas. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Arus lalu lintas Simpang Gadok Puncak malam hari terpantau ramai lancar. Setiap memasuki libur akhir pekan, jumlah volume kepadatan arus lalu lintas di puncak meningkat. Dan berikut kita simak liputan Baby Kristami dan juru kamera Didit Oktavian, Rizky Solehudin dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, setelah 3 bulan lebih tidak beroperasi, Taman Safari Bogor kembali dibuka. Meski demikian, maksimal jumlah pengunjung dibatasi, yakni tidak lebih dari 20%. Sementara protokol kesehatan wajib memakai masker dan penyemprotan disinfektan untuk kendaraan pribadi. Sementara itu pemirsa, sejumlah wisatawan asal Jakarta yang hendak berlibur ke kawasan objek wisata Lembang diminta putar balik oleh petugas. Objek wisata Lembang hanya menerima pengunjung dari Jawa Barat saja. Kita menuju ke Jakarta, pemirsa. Hari pertama dibuka, Taman Mini Indonesia Indah kembali dikunjungi masyarakat. Warga memanfaatkan kawasan Taman Mini Indonesia Indah untuk berolahraga dan juga bersepeda. Pemirsa, pengelola kawasan Gelora Bung Karno menerapkan pembatasan jumlah pengunjung melalui sistem shifting saat memasuki area Ring Road Stadion Utama. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day akan diuji coba besok. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang pedagang kaki lima berjualan saat Car Free Day. Pemirsa, penyemprotan disinfektan di rumah ibadah terus digelar untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Salah satunya Gereja Kristen Indonesia di Meruya Utara, Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran Kembangan, Jakarta Barat menyemprotkan disinfektan di ruang utama ibadah hingga ruang pertemuan lainnya di GKI Meruya Utara. Sterilisasi sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 sekaligus persiapan ibadah. Namun ibadah tatap muka di gereja belum akan digelar karena masih menunggu keputusan dari pusat dan juga melihat perkembangan kasus COVID-19. Jika ibadah tatap muka dimulai, akan berlangsung sesuai aturan protokol kesehatan. Pedagang dan pembeli di Pasar Tanah Abang abaikan protokol kesehatan di masa PSBB transisi. Kami hadirkan informasi selengkapnya hanya di iNews Malam sesaat lagi. Pemirsa, 2 pekan sudah Pasar Tanah Abang Jakarta kembali beroperasi, namun sebagian pedagang dan pembeli di Pasar Tanah Abang mengabaikan protokol kesehatan. Sejak kembali dibuka 2 minggu lalu, Pasar Tanah Abang kembali ramai oleh pedagang maupun pembeli. Kendati protokol kesehatan sudah diberlakukan di Pasar Tanah Abang Jakarta sejak kembali dibuka, sebagian pedagang maupun pembeli tidak menjaga jarak maupun juga tidak mengenakan masker untuk mencegah penularan virus corona. Sebelum Pasar Tanah Abang kembali dibuka, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewajibkan pedagang, pembeli, serta pengelola pasar untuk mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencegah penyebaran virus corona.
Tiga pedagang di Pasar Minggu, Jakarta Selatan terinfeksi COVID-19 setelah dilakukan uji swab. Untuk mencegah penyebaran ke pedagang lainnya dan pengunjung, tim gugus tugas COVID-19 menutup seluruh area pasar termasuk terminal. Pasar menjadi klaster besar penyebaran virus corona di ibu kota. Sejumlah pasar sempat ditutup 3 hari karena ada pedagang yang positif corona. Panglima TNI, Kapolri, dan Gubernur Jawa Timur mendatangi Pasar Singosari Malang, Jawa Timur. Kedatangan rombongan tersebut untuk memastikan protokol kesehatan sudah diterapkan. 29 warga dinyatakan reaktif COVID-19 setelah rapid test di Desa Ketajen, Sidoarjo, Jawa Timur. Desa Ketajen masuk dalam zona merah setelah 3 warga meninggal dunia karena COVID-19. Terkait satu desa di Sidoarjo, Jawa Timur yang ditutup, apa upaya petugas agar proses isolasi berjalan lancar? Kami hadirkan cuplikan dialog dengan Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Sidoarjo, Kombes Pol Sumarji. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ribuan santri kembali ke sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur. Protokol kesehatan ketat diterapkan. Selengkapnya hanya di Ainus Malam sesaat lagi. Pemirsa, 2 pasien reaktif rapid test asal Parepare, Sulawesi Selatan melarikan diri dari RSUD Andi Makassau Parepare saat hendak dikarantina. Diduga pasien yang merupakan ibu dan anak ini sudah berada di Makassar. Tes cepat COVID-19 atau rapid test bukan sesuatu yang dihindari dan tidak membuat seseorang diisolasi jika hasilnya negatif. Sementara itu hingga hari ini jumlah pasien positif COVID-19 bertambah 1.226 orang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa Malang Raya belum bisa memasuki fase new normal. Hal itu karena Malang Raya dinilai masih rawan dan belum menjadi zona hijau. Ribuan santri dari berbagai daerah mulai kembali ke sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur untuk mengikuti proses belajar mengajar. Penerapan protokol kesehatan hingga pemeriksaan surat keterangan sehat dilaksanakan guna mencegah penyebaran COVID-19. Pemirsa, langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggandeng penyedia konten dari luar negeri untuk menyajikan film dokumenter selama pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah mendapat kritik tajam dari berbagai pihak. Kemendikbud harusnya memberikan ruang bagi tumbuhnya kreativitas anak bangsa. Seorang suami tega menjual istrinya karena terhimpit ekonomi akibat pandemi corona. Usai jeda kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, aksi nekat 2 pelaku penjamretan di Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Korbannya merupakan ibu dan anak yang tengah mengendarai sepeda motor dan terjatuh akibat aksi penjamretan ini. Selain itu, aksi penjamretan perhiasan anting anak juga terekam CCTV. Ironisnya, dari aksi penjamretan tersebut melukai psikis korban. Wanita tersangka muncikari yang memasok anak-anak di bawah umur terhadap tersangka pedofilia Rose Albert Medlin mengaku mendapat imbalan 20 juta rupiah atas pekerjaannya. Ia juga aktif beroperasi selama 1 tahun terakhir. Seorang penjual makanan di Ponorogo, Jawa Timur ditangkap polisi karena menjadi predator anak. 7 anak yang duduk di bangku sekolah dasar dan SMP menjadi korban. Seorang suami di Gresik, Jawa Timur ditangkap polisi setelah menjual istrinya. Tersangka mengaku terpaksa menjual istri karena terhimpit masalah ekonomi. Pemirsa, mulai 1 Juli mendatang Mesir akan membuka kembali sejumlah tempat wisata. Kami hadirkan informasinya dalam segmen mancanegara sesaat lagi. Konflik India dan Cina dalam memperebutkan wilayah di Lembah Galwan kian memanas. India meminta Cina membatasi kegiatan di wilayah perbatasan tersebut. Mulai 1 Juli mendatang, Mesir akan kembali membuka sejumlah tempat wisata melalui penerbangan internasional. Persiapan pun dilakukan di tempat wisata yang tidak terlalu terdampak virus corona untuk bisa segera beroperasi kembali. Laga Tottenham Hotspur kontra Manchester United berakhir imbang. Spurs sempat unggul di babak pertama lewat gol Steven Bergwijn sebelum United menyamakan kedudukan di babak kedua lewat penalti Bruno Fernandes.
Beralih ke La Liga Spanyol, pemirsa, Barcelona gagal meraih poin penuh kala bertandang ke markas Sevilla. Lionel Messi dan kolega dipaksa bermain imbang tanpa gol. Pemirsa, usai jeda jumpa kita dalam iNews malam kali ini. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan iNews dari rumah saja. Selamat malam, sampai jumpa.